Pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Presiden Joko Widodo membuktikan ucapannya untuk mengenalkan nama-nama calon menteri Kabinet Kerja hari ini. Sejumlah tokoh sudah dipanggil ke istana. Beberapa di antaranya adalah wajah baru, namun ada juga menteri yang pernah berada di Kabinet Kerja. Siapa saja wajah-wajah baru yang bakal mengisi Kabinet Kerja Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin? Dan mampukah mereka menjalankan visi Presiden Jokowi untuk bekerja lebih baik dari menteri sebelumnya? Inilah Prime Talk wajah baru di Kabinet Jokowi. Pak Nadiem. Kita akan kenalkan dulu menteri-menteri yang telah kita pilih, kita kenalkan. Ya setelah dikenalkan tentu saja ya akan segera dilantik. Pada hari yang sama atau beda, Pak? Dikenalkannya pagi akan kita kenalkan. Sorenya dilantik. Pemirsa, kami akan berbincang dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga salah satu calon menteri yang dipanggil ke istana hari ini. Ada Prof. Mahfud MD dan di studio ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Prof. Mahfud, selamat malam. Selamat malam. Prof. Mahfud, apakah betul Presiden belum menyebutkan menteri apa yang akan Anda jabat? Iya, jadi akan disebutkan nanti hari Rabu ya. Kalau tidak ada perubahan, hari Rabu itu nanti karena acaranya 3. 1, perkenalan atau pertemuan dengan pers di istana, seluruh calon menteri baru. Kemudian sesudah itu jam 9 penyerahan SK. Kepres pengangkatan, lalu jam 10 pelantikan gitu. Itu dengan saya tidak menyebut jabatan apa, cuma beliau minta saya menjadi menteri untuk mengatasi problem Indonesia yang sedang dihadapi untuk menjadi lebih maju. Apa sih problemnya? Problemnya itu Pak Jokowi bercerita banyak. Satu yang bersifat makro itu masalah misalnya defisit transaksi itu di bidang ekonomi, ada kesenjangan dan sebagainya, itu banyak sekali. Lalu di bidang politik apa problemnya, di bidang radikalisme dan sebagainya banyak yang diceritakan. Lalu yang disebut kepada saya secara agak spesifik itu, tetapi tidak menyebut jabatan menteri, tapi menyebut problem-problem yang bisa saya atasi. Itu misalnya masalah penegakan hukum yang lemah, masalah perlindungan HAM, masalah korupsi di berbagai di berbagai sektor gitu, masalah deradikalisasi dan sebagainya. Tapi tidak menyebut yang mana. Sehingga itu semua sebagai problem dan saya tidak menyimpulkan yang mana, karena kalau itu diuraikan kementeriannya banyak sekali. Gitu. Adakah alasan tertentu Prof. Mahfud mengapa Presiden belum menyebutkan secara spesifik Anda menjabat di posisi menteri yang mana? Karena Presiden yang satu ingin mengumumkan sendiri, sehingga ketika kita mau pamit gitu, ya tidak diberitahu namanya. Pokoknya hanya diberitahu bahwa akan diminta bergabung ke kabinet dengan problem-problem yang sedang dihadapi itu. Sedangkan apa nanti spesifik kementeriannya itu nanti akan disampaikan hari Rabu. Waktu saat diperkenalkan secara keseluruhan kepada publik. Jaksa Agung, Menkumham, dan Menteri Agama, mana yang Anda nilai paling cocok dengan kompetensi Anda? Yang paling cocok dengan kompetensi saya nanti yang ditentukan oleh Presiden lah. Saya kan tidak bisa menentukan sendiri. Begini, Silvi, Presiden itu ternyata hafal saya katakan hafal karena beliau hanya memegang catatan kecil. Lalu menyebut riwayat hidup saya dengan benar, mulai dari pendidikan, belajar ilmu hukum, ilmu politik, pengalaman politik, jabatan menteri, jabatan itu dia ingat.
semua, lalu dia mengatakan ini semua Pak Mahfud ngatasi hal-hal seperti ini bisa gitu. Nah, oleh sebab itu karena beliau tahu apa saja yang bisa saya lakukan, maka saya juga menyatakan ya terserah presiden, karena presiden sudah tahu siapa saya, lalu saya mau diambil dari sudut yang mana untuk diberi tugas itu adalah sepenuhnya wewenang presiden. Begitu aja, sehingga saya tidak memilih karena tidak dalam posisi memilih. Yang menentukan itu kan presiden. Baik, saya nanti akan lanjutkan ke Anda lagi, Prof. Mahfud. Sekarang Mas Burhan. Mas Burhan, apakah menurut Anda mungkin alasannya kenapa semua calon menteri yang datang hari ini tidak disebutkan dulu posisinya sebagai apa? Karena yang baru fix 100% adalah orangnya. Tapi posisinya yang mana itu masih mungkin berubah. Dan jangan lupa harus dinegosiasikan sebagian dengan partai-partai politik yang mendukung Pak Jokowi. Jadi bagaimanapun menteri adalah jabatan politik. Jadi bukan semata-mata kompetensi, bukan semata-mata soal rekam jejak, kapasitas dan integritas, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan atau endorsement, terutama bidang-bidang yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan partai politik. Itu satu. Tetapi saya menyambut dua nama yang hari ini muncul ya dalam undangan ke istana. Meskipun kita belum tahu 100% apakah akan dilantik dengan posisi yang diduga banyak orang, tapi setidaknya munculnya nama Prof. Mahfud, kemudian ada Fadzlur Rahman, dua orang yang punya track record luar biasa baik dalam soal demokrasi dan anti korupsi, itu membantu memulihkan kepercayaan sebagian orang yang sebelumnya sempat ilfil karena beberapa kali pidato terakhir Pak Jokowi tidak menyebutkan secara eksplisit agenda pemberantasan korupsi dan democratic reform. Ilfil ya? Sebagian ya. Jadi semacam booster. Karena bagaimanapun Pak Jokowi selalu agendanya fokus pada hal-hal terkait dengan sumber daya manusia, kemudian economic development. Dia bicara tentang debirokratisasi, deregulasi, bagian dari proyek besar mengatasi semacam penyalahgunaan kekuasaan, tetapi tanpa menyebutkan any single word terkait dengan korupsi, terkait dengan demokrasi, itu menyebabkan sebagian orang merasa ada apa nih dengan Pak Jokowi. Namun jadi kehadiran Prof. Mahfud, Mahfud ini membantu, gitu ya, memulihkan bahwa oh tidak lupa nih Pak Jokowi terhadap agenda awal beliau muncul sebagai presiden 2014 sampai sekarang. Nanti kita konfirmasi lagi ke Prof. Mahfud, apakah presiden ini secara konkret membahas target di bidang penegakan hukum misalnya. Kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud MD, apakah tadi ketika bertemu dengan Presiden ada instruksi khusus yang diminta Presiden terkait dengan jabatan menteri yang akan diberikan kepada Anda, misalnya di bidang penegakan hukum? Adakah target yang disampaikan oleh Presiden? Kalau target atau tujuan lah ya, atau agenda-agenda yang yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh saya. Itu banyak sekali Presiden menceritakan gitu ya. Saya ya agak surprise juga karena hanya memegang kertas kecil tapi seperti hafal data ketimpangan ekonomi, korupsi di sektor ini, macetnya birokrasi di sini dan macam-macam, termasuk angka kepuasan masyarakat dalam segi-segi yang banyak dipersoalkan masyarakat hafal. Lalu dia mengatakan ini persoalan kita gitu. Tidak ada instruksi khusus karena tentu kalau instruksi itu terkait dengan penunjukan pada jabatan gitu kan, jabatannya masih spesifiknya masih akan diumumkan hari Rabu. Tentu kebijakan dasarnya untuk setiap jabatan pada saat itu bukan tadi gitu. Begitu, Prof. Mahfud, banyak pihak yang memberikan rapor merah di bidang hukum dan HAM kepada pemerintahan Jokowi periode pertama. Kalau Anda sendiri memberi nilai berapa, Prof. Mahfud? Samalah kan menurut saya gambaran rapor yang diberikan oleh masyarakat itulah adalah pendapat umum masyarakat. Saya percaya pada itu karena memberi nilai sendiri itu kan tidak sempat. Jadi pada hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Kompas, Mas Burhan dan lain-lain itu
serta persepsi yang muncul misalnya di medsos dan sebagainya itu sesudah digabung, lalu ada kesimpulan pada kita tentang rapor pembangunan hukum itu gitu. Oleh sebab itu juga sepertinya diingat oleh Pak Jokowi ya, ekonomi sekian, tingkat kepuasannya, politik sekian, hukum sekian gitu, hafal tentang itu semua gitu. Tetapi belum ada instruksi karena Pak Jokowi hanya mengatakan Pak Mahfud ikut membantu di kabinet untuk menuju Indonesia yang lebih bagus. Pada tahun 2045 kita akan menuju Indonesia. Sekarang ini harus dibenahi semua. Beliau bicara soal hukum dalam sekali. Misalnya soal pelanggaran HAM, saya sudah melakukan langkah-langkah gini-gini tumpul. Di bidang hukum saya sudah melakukan ini tumpul. Pemberantasan korupsi, saya juga tadi malah disebut saya sudah membubarkan Petral juga masih tumpul. Nah ini harus kita seriusi sekarang. Hukumnya, kemudian birokrasinya. Begitu tadi Pak Jokowi mengatakan kepada saya. Tapi dari hasil pembicaraan Anda tadi, Prof. Mahfud, apakah terbantahkan bahwa selama ini penilaian masyarakat itu menilai bahwa Presiden Jokowi itu tidak terlalu memprioritaskan persoalan penegakan hukum dan HAM di Indonesia? Apakah dari pembicaraan Anda tadi Anda merasa sebetulnya tidak demikian? Iya, kalau menurut pembicaraan saya dengan Pak Jokowi tadi, Pak Jokowi punya perhatian juga terhadap persoalan-persoalan hukum itu. Cuma mungkin karena persoalannya begitu banyak, terutama di bidang ekonomi, kemudian perlunya infrastruktur yang yang besar-besaran, mungkin lalu kurang menonjol atau kurang terlalu banyak dilontarkan oleh Pak Jokowi. Tapi kesan saya tadi beliau hafal, bukan hanya punya catatan ya, hafal pada indeks penilaian, indeks persepsi korupsi, indeks kepuasan masyarakat itu hafal gitu. Dan dia menerangkan kita harus menyelesaikannya begini Pak Mahfud gitu. Dia mengatakan perlu keberanian, bahkan ini perlu keberanian, bukan hanya perlu pengetahuan, bahkan itu tadi dikatakan oleh Pak Jokowi kepada saya. Oke, Prof. Mahfud, terakhir singkat, apakah calon menteri yang dipanggil hari ini dipastikan oleh Presiden akan dilantik hari Rabu? Oh, tidak tahu. Saya itu urusan Presiden ya. Mungkin setiap orang sudah diberi kepastian ya. Saya tidak tahu kepada yang lain. Kalau saya kan begitu, pertamanya saya diminta bergabung. Gitu. Setidaknya untuk Prof. Mahfud sudah diberikan untuk kepastian ya? Kabinet. Iya, saya kira setiap kan kemarin mengatakan begini, acara hari ini untuk yang dipanggil itu kan Pak Jokowi mengatakan begini kemarin di MPR, besok calon menteri sudah final, besok akan dipanggil, akan mulai diperkenalkan. Nah, itu tadi yang dipanggil berarti kan yang sudah final gitu ya. Tetapi tentu segala sesuatunya kita harus tunggu pada saatnya. Yang menurut info resmi yang diberikan kepada saya itu hari Rabu besok lusa jam 7 kita harus sudah berada di istana ketika Pak Ma'ruf Amin sudah pulang dari Jepang. Oke, terima kasih Prof. Mahfud MD telah berbagi pada kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Burhan, sekarang kita akan berbicara bagaimana yang juga menarik hari ini terjadi adalah kehadiran dari Prabowo Subianto. Dan hari ini terkonfirmasi sendiri dari mulut Prabowo Subianto bahwa dirinya diminta menjadi menteri oleh Presiden dan arahnya itu menjadi Menhan. Tapi sebetulnya ini adalah good news atau justru ironi? Ya, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Ibarat gelas setengah kosong, bisa juga dibaca setengah penuh. Kalau bagi demokrasi? Kalau buat demokrasi tentu ironi. Karena bagaimanapun kita mengharapkan panduan etis dalam berpolitik yang terefleksikan dalam konteks hubungan koalisi pemerintah dengan oposisi. Menjadi oposisi itu punya nilai kebajikan yang sama-sama indah, gitu ya. Termasuk juga menjadi bagian dari koalisi. Cuma masalahnya memang dalam konteks Indonesia, insentif untuk menjadi oposisi itu tidak sebesar di negara yang menganut sistem parlementer murni. Nah, di Indonesia itu ruang koalisi atau oposisi itu begitu cair dan semi permanen. Jadi partai atau capres yang punya proposal 180 derajat berbeda dengan capres atau partai yang menang itu bisa berubah posisi. Jadi lama-kelamaan muncul semacam kemuakan ya, publik menganggap
oposisi atau oposisi, oposisi gitu ya. Nah ini yang memunculkan ironi di satu sisi. Meskipun lagi-lagi saya pernah mengatakan di forum Metro TV juga, jadi it takes two to tango. Nggak mungkin Pak Prabowo diminta tanpa ada sinyal dari istana. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah ada semacam komunikasi yang sangat intensif antara Pak Jokowi, kemudian termasuk Ibu Mega dan Pak Prabowo yang kemudian memungkinkan Pak Prabowo masuk. Jadi dan mungkin orang yang tidak terlalu punya ekspektasi besar adalah kalaupun toh Gerindra masuk, apa harus Pak Prabowo langsung yang ada di dalam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Burhan. Kami harus jeda lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali, pemirsa. Mas Burhan, sebetulnya langkah memasukkan Gerindra dalam koalisi ini adalah langkah menguntungkan bagi Jokowi atau seperti menyimpan duri dalam daging? Ya, buat Pak Jokowi tentu ingin memastikan ekosistem politik yang kondusif seperti yang dia janjikan, yang dia sampaikan waktu pidato kemarin itu terlaksana. Jadi ada kekhawatiran di tengah ekonomi global yang lesu, itu tidak ada soliditas ketika Pak Jokowi mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau misalnya satu atau dua partai membelot, misalnya kalau Pak Jokowi mengurangi subsidi BBM. Dan apakah membelot itu besar kemungkinannya? Bisa saja, karena di 2024 semua partai masih berlaga, sementara Pak Jokowi tidak bisa berlaga lagi. Kalau ada kebijakan yang tidak populer, persis kayak Golkar dengan PKS 2009-2014 zaman Pak SBY. Tetapi juga menyimpan duri dalam daging. Kalau misalnya soliditas tidak terbentuk, mitra koalisi lama merasa diabaikan, sementara mereka bukan hanya berkeringat, tapi juga berdarah-darah untuk memenangkan Pak Jokowi. Itu juga menimbulkan komplikasi yang tidak perlu, yang pada ujungnya bisa menimbulkan masalah terkait dengan disiplin koalisi. Nah, sekarang kan atas nama hak prerogatif presiden, partai koalisi, kemudian relawan dan masyarakat dalam tanda kutip seperti dipaksa untuk menerima kehadiran Gerindra dalam koalisi. Apakah ini akan membuat roda pemerintahan nanti menjadi efektif? Sebenarnya problemnya bukan soal itu ya. Soal itu kan bagian dari hak prerogatif presiden. Yang menjadi isu adalah hilangnya keadaban publik, politik. Itu yang paling utama. Dampaknya? Karena ya tidak ada dampaknya, karena masyarakat memorinya juga pendek. Gitu. Apa yang dilakukan Gerindra hari ini belum tentu mendapatkan sanksi elektoral di 2024. Tapi buat saya, keadaban publik bahwa yang kalah itu harus berada di luar, yang menang berada di dalam. Itu bagian dari sikap kesatria politik yang dijunjung tinggi dimanapun. Tapi di Indonesia, itu kan batas antara kalah dan menang tipis. Karena tadi kita terkena kutukan sistem presidensial, di mana presiden yang terpilih itu seringkali merasa kurang secure kalau misalnya tidak menumpuk kekuatan, meskipun kekuatan politik di parlemen kalau terlalu banyak juga menimbulkan koalisi obesitas. Obesitas ya. Nah, koalisi saya pernah tulis minggu kemarin di media Indonesia, koalisi obesitas itu satu, dia kurang lincah bergerak karena membutuhkan approval dari partai koalisi. Kalau terlalu banyak approvalnya butuh rangkaian yang panjang. Yang kedua, rawan penyakit karena lemak jahatnya banyak gitu loh. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Tapi mungkin kita harus uji ya. Menurut saya ada waktu buat Pak Jokowi 1 sampai 2 tahun pertama. Pak Jokowi harus mengetes dengan mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak populer, tapi penting untuk Republik ini jangka panjang. Nah, kalau misalnya kebijakan yang tidak populer tadi itu mendapatkan soliditas dan dukungan kuat dari mitra koalisinya, termasuk Gerindra. Berarti lulus ini? Berarti lulus. Tapi kalau ternyata sudah ada yang bermain api, ketika Presiden harus mengambil kebijakan yang penting tetapi tidak populer, sudah saatnya Pak Presiden untuk melakukan perombakan ulang. Baik, terima kasih Mas Burhan atas analisis Anda. Sama-sama. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.